Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak ada kau pandang benar, ya Allah. Amin. Mari kita akan berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, ketika sore hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Berbicaralah bagi kami siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri judul hati yang hancur. Ketika kita berbicara dalam konteks bahasa Ibrani, yang diterjemahkan di sini kata patah, yang di sini artinya hancur. Daud sedang berbicara tentang hati yang remuk dan hancur. Ada seorang penafsir yang berkata, tidak ada mazmur yang mengungkapkan lebih lengkap tentang pengalaman jiwa yang percaya seperti ini. Dalam kerendahan hatinya ia mengakui dosanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 5 dan 6. Kerinduannya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh pengampunan melalui darah Kristus. Kerinduannya untuk memiliki hati yang bersih. Kerinduannya untuk melakukan sesuatu bagi Allah, semua demi kemuliaannya. Ia mau mempersembahkan kepada Allah hati yang hancur. Sama seperti dulu mereka mempersembahkan anak domba sembelihan sebagai persembahan syukur. Sehingga dia berkata, ia mau mempersembahkan hatinya yang remuk dan hancur kepada Allah. Saya sedang memikirkan dan berdoa, kiranya apa yang ada dalam diri Daud menjadi juga kegerakan yang ada di dalam hidup kita bersama-sama. Mempersembahkan hati yang hancur di hadapan Allah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hati yang hancur di sini? Di dalam Perjanjian Baru ada konteks yang disebut di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ada ungkapan yang sedang diperbandingkan di sini. Kalau kita melihat teks Perjanjian Lama, bagaimana Daud telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan pembunuhan. Dia membuat satu rencana atas kematian istri Betseba. Oleh sebab itu inilah pemikiran saya. Pada nats kita hari ini yang paling baik adalah mari kita memandang apa yang terjadi terhadap Daud di dalam kitab Mazmur ini dalam terang pertobatannya dalam konteks Perjanjian Baru. Mari kita akan belajar dari teks ini. Ada satu pertanyaan yang muncul, apakah semua hati manusia duniawi ini bisa dihancurkan? Apakah memang konsep hati yang hancur itu bisa terjadi pada semua orang? Rupanya Bapak Ibu tidak ada yang dapat menghancurkan hati manusia duniawi. Ketika seseorang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau membawa hatiku yang hancur. Untuk orang duniawi ini tidak bisa. Ia dapat mengalami belas kasihan, penderitaan dan bahkan kematian tanpa memiliki hati yang hancur. Orang-orang duniawi mereka dapat mengalami penderitaan, bahkan mereka sekaligus mengalami kematian, tetapi mereka tidak bisa memiliki hati yang hancur. Hati yang melembut, hati yang mau tunduk, hati yang mau taat dari pandangan Allah. Gambaran Alkitabiah yang paling baik tentang ini adalah hati yang keras yang dimiliki oleh Firaun dalam kitab Keluaran. Bahkan walaupun satu demi satu penghukuman dijatuhkan ke atasnya, Firaun tetap berulang kali menolak pemberitaan Musa dan Harun. Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua. Keluaran 8 ayat 15.
Bahkan ketika putra sulungnya sendiri mati di bawah penghukuman Allah, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Hal yang lain yang kita bisa juga lihat di dalam konteks perjanjian baru, kita membaca bahwa ada orang kaya yang di neraka dan Lazarus yang miskin. Dan kita melihat di dalam Lukas 16 ayat 30 dikatakan bahwa ketika orang kaya ini ada di neraka, dia masih memiliki hati yang keras. Sehingga ia berani berdebat dengan Abraham. Berbicara soal siapa yang akan turun memberitahu saudara-saudaranya yang lain. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya dibukakan hati saya ketika melihat ini. Rupanya orang dunia memang tidak bisa memiliki hati yang hancur. Kematian bahkan neraka sekalipun tidak membuat hatinya melembut dan dapat tersentuh. Orang kaya ini tidak menunjukkan penyesalannya sama sekali atas semua dosanya. Kehidupannya yang fasik yang telah dia jalani. Konteks yang lain kita bisa lihat dalam Markus pasal 3 ayat 5. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang tangannya lumpuh, ia berkata, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Tuhan Yesus mengungkapkan, aku berduka cita karena kedegilan mereka. Hati mereka tidak dihancurkan, hati mereka tidak diremukkan. Bahkan walaupun mereka telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka sama sekali tidak tersentuh hatinya. Tidak ada lagi kelembutan di dalam hatinya. Nats yang lain dalam perjanjian baru berbicara di mana Rasul Paulus berbicara tentang orang yang menolak kebaikan Allah ketika mereka mengeraskan hati mereka dan tidak mau bertobat. Roma 2 ayat 5. Hukum Taurat, Injil, penderitaan, kematian, dan bahkan neraka tidak dapat menghancurkan hati manusia duniawi yang belum bertobat. Hati mereka bahkan semakin keras, lebih keras lagi daripada batu. Jadi kalau kita berkata, biarlah hatinya melembut, nggak mungkin, saudara. Tidak ada sesuatu di dalam alam semesta ini yang lebih keras daripada hati orang-orang yang belum bertobat. Itu sebabnya ketika kita berkata, biar mereka dilembutkan hatinya, nggak bisa, saudara. Biar dia mengalami sentuhan tersendiri. Mereka kalau dia mengalami penderitaan biar hatinya bertobat. Gak bisa, saudara. Yeremia berkata dalam Yeremia 5 ayat 3. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mengapa hati dari orang-orang yang belum diselamatkan itu begitu keras? Mengapa hati orang-orang duniawi itu hatinya begitu keras? Kebenaran firman Tuhan mengungkapkan 4 hal di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 3 ayat 15, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada selubung pada hati mereka. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa mereka menjadi keras, hatinya keras seperti batu. Hati manusia duniawi ini keras, mereka tidak percaya kepada Alkitab, tidak percaya kepada hukum Taurat, tidak percaya murka yang akan datang. Karena apa? Karena ada penutup. Karena apa? Karena ada selubung yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan hati orang duniawi tidak bisa lembut? Apa yang menyebabkan hati orang-orang yang belum percaya tidak bisa hancur? Yang kedua adalah karena setan telah merasuki hati mereka. Dikatakan dalam kitab Efesus 2 ayat 2, ia adalah roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis mengambil firman itu dalam hati mereka. Jadi iblis mengambil firman Tuhan itu dari dalam hati mereka. Kita lihat di dalam ilustrasi yang disampaikan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 8 ayat 12. Di mana iblis mengambil firman itu dari dalam diri mereka. Itulah sebabnya mengapa hati mereka, hati orang-orang duniawi, hati orang yang belum percaya,
tidak bisa dilembutkan, keras, karena ada iblis yang mencuri. Dan yang ketiga, dalam Efesus 2 ayat 1, mereka sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Wow, rupanya Bapak Ibu, inilah yang Alkitab katakan bahwa mereka itu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Saya menggambarkan secara fisik mereka hidup tetapi jiwanya itu sudah mati. Berarti kalau saya boleh katakan itu seperti mayat-mayat hidup. Mayat-mayat yang sedang bergentayangan. Karena jiwanya sudah mati. Jiwa mereka yang sudah mati tidak mendengar apa yang dikhotbahkan. Jiwa mereka yang mati tidak dapat merasakan keinsafan akan dosa. Jiwa mereka yang mati membuat pengertiannya yang gelap. Efesus 4 ayat 18. Dan bahkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 19 sangat keras dikatakan, perasaan mereka telah tumpul. Ini yang menyebabkan kenapa mereka tidak bisa hancur hati. Ini mengapa mereka tidak bisa mengalami pertobatan sungguh-sungguh dengan hati yang hancur. Tidak dapat mempersembahkan hati yang hancur. Dan yang keempat, mereka berharap aman dalam perlindungan, tetapi di balik kebohongan. Nabi Yesaya ungkapkan dalam Yesaya 28 ayat 15 dikatakan, kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Wow, Bapak Ibu. Nabi Yesaya menegur mereka, bahkan dia sendiri mengungkapkan ungkapan hatinya, kami telah membuat kebohongan sebagai perlindungan kami. Kami menyembunyikan diri kami dalam dusta. Jadi mereka berharap aman dengan mempercayai suatu doktrin Alkitab. Dalam kenyataannya bahwa mereka berdoa, terima Yesus, memberikan persembahan uang dalam persembahan kepada gereja, dibaptis, atau ritual-ritual yang lainnya, tetapi hati mereka sendiri tidak sungguh-sungguh. Itu hanya sebagai bentuk perlindungan kebohongan mereka. Hati mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. 4 hal inilah yang menyebabkan mengapa orang duniawi tidak dapat hancur hati. Mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, melepaskan kita dari kutuk kematian, karena kita tidak memiliki hati yang hancur. Karena hati yang tidak hancur adalah sedang berdiri di atas tanah yang licin, yang sebentar lagi kita bisa terpeleset dan jatuh dan masuk di dalam kutuk kematian. Ada satu cara untuk dapat kita membawa hati yang hancur, yaitu datang kepada Tuhan. Itulah yang diungkapkan oleh Daud. Itu sebabnya ketika Daud yang hadir, dia ada di situ. Sekalipun dia memiliki masa lalu yang sangat buruk, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia menyerahkan seluruh hidupnya. Dia membawa hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, aku mau membawa hati yang hancur kepada Tuhan. Siapa yang bisa memiliki hati yang hancur? Adalah orang-orang yang sudah. Hanya hati yang telah bertobat yang akan mengalami kehancuran di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang melembutkan hati mereka. Hanya Tuhan yang sanggup melembutkan hati yang keras. Hanya Tuhan. Tuhan yang akan melembutkan. Karena Tuhan yang akan membawa kita kepada pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bawa hati kita kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Mungkin kita berkata, saya tidak akan mungkin mengampuni. Saya tidak akan mungkin memaafkan. Saya sangat sakit. Saya sangat marah. Saya sangat kecewa. Tapi saya mau katakan,
ritual-ritual apapun yang saudara dan saya lakukan, kalau kita masih memiliki hati yang keras seperti itu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengalami anugerah itu. Bawa hati kita hari ini kepada Tuhan. Hanya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan membawa hati kita dilepaskan. Tuhan akan membawa hati kita untuk lembut, untuk dihancurkan, untuk diremukkan, sehingga diubahkan menjadi hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memberi, karena Tuhan yang memampukan kita. Mari datang pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita. Apapun tantangan yang saudara dan saya hadapi saat ini, mari bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa hatiku kepada Tuhan, dan biarlah rohnya melembutkan hati kita. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati, yang terus berusaha dengan segala keaktifan mereka, Tuhan juga berkati. Yang mungkin kekurangan, Tuhan Engkau menolong mereka. Yang sakit Tuhan jamah, yang sedang ada masalah, mari Tuhan beri penghiburan buat mereka. Berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan satu kelebihan oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dan tetap tinggal di rumah, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin.